Tapi saya masih ragu apakah itu tadi si kakek tua yang mengajak saya. Kemudian saya bertanya, ini kakek tadi yang ngajak saya? Beliau tersenyum. Nah, artinya beliau mengatakan iya. Kemudian beliau memberikan saya rokok dan menyuruh para pelayan di Istana Keraton Gaib di Lebak Cawene itu untuk menyediakan saya hidangan dan segelas kopi atau teh. Kemudian saya duduk di pojokan mandala itu, di pojokan semacam majelis pertemuan, semacam balairung. Saya santai begini. Kemudian saya melihat ada yang Prabu Siliwangi, ada Prabu Surya Kencana. Nah, di situ Prabu Surya Kencana sebagai pimpinan Mandala. Ya, yang gelarnya Prabu Surya Kencana di keraton itu adalah Satria Raja Mandala. Artinya kesatria yang juga memimpin rapat tertinggi para sepuh Nusantara, yang didampingi ternyata oleh beliau si kakek tua itu ternyata Nabiullah Idil Alaihissalam. Ini saya sendiri kalau tidak mengalami seperti mimpi tapi nyata, maka bagi teman-teman yang mendengar penuturan saya ini, mau percaya mau tidak, bagi saya tidak masalah. Mau Anda mendustakan apa yang saya katakan juga tidak masalah, mau membenarkan juga tidak masalah. Yang penting di sini saya hanya menceritakan bagaimana keadaan rupa Lebak Cawene atau Keraton Gaib Pajajaran di Gunung Salak itu, agar teman-teman Pasundan bisa sedikit tahu gambarannya bahwa kenapa disebut Lebak Cawene. Karena kalau dilihat di atas pakai drone, maka bentuk dari lembah itu, lembah perawan itu mirip seperti kepunyaan wanita. Maaf, saya tidak bisa mengatakan secara kasar. Di sini saya menggunakan penghalusan. Jadi kalau dilihat dari atas, maka akan berbentuk seperti kepunyaan wanita, kepunyaan perempuan. Makanya disebut Lebak Cawene juga bermakna, artinya lembah perawan, lembah wanita. Nah, kemudian saya lumayan cukup lama menunggu si kakek itu berbicara. Di situ ada kesepuhan dari Banten, ada kesepuhan dari Jawa, dari Bali, dari Sulawesi. Nah, mereka sedang membahas situasi yang terjadi di negara maupun dunia saat itu, dan suara gaduh saling bersahutan itu saya dengar seperti orang sedang bertengkar, berdebat, tapi mereka terlihat biasa-biasa saja. Jadi sebenarnya bukan sedang bertengkar, itu hanya mengadu argumen bagaimana seharusnya beliau ini mengarahkan bangsa ini menuju kepada keadaan yang lebih baik. Karena posisi saya tidak terlalu dekat, tapi juga saya masih bisa mendengar dengan jelas. Jadi, tapi saya tidak bisa menyebutkan apa yang mereka perdebatkan atau rapatkan itu, karena itu rahasia beliau-beliau. Tapi intinya apa yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia, untuk kebaikan Nusantara ini, agar tetap dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Dan itu memang tugas mereka itu, beliau-beliau itu. Jadi saya di situ hanya sebagai tamu yang cuma menguping pendengaran mereka, pembicaraan mereka, maksudnya obrolan-obrolan beliau-beliau itu. Jadi saya sendiri hanya melihat beliau-beliau itu menoleh dan tersenyum kepada saya, dan saya melihat yang Prabu Siliwangi menoleh kepada saya begini. Sini. Nah, saya langsung begini hormat. Saya bilang, artinya
saya menolak untuk hadir di pertemuan mereka atau mendekat kepada mereka, karena saya tidak enak hati. Saya ini anak kemarin sore, belum pantas untuk bicara di kesatriaan Raja Mandala itu yang dipimpin oleh Prabu Surya Kencana. Kenapa ini saya sampaikan? Karena takutnya di video sebelumnya teman-teman ada yang bilang, lu bilang seperti itu bisa mengatakan lu tahu tentang Lebak Cawe ini dasarnya apa? Nah, memang karena ini ranah mistis, jadi memang tidak ada dasarnya. Semuanya asumsi. Apa yang saya katakan juga bagi teman-teman mungkin sebuah asumsi, tapi bagi saya pribadi itu sebuah fakta, realita yang terjadi, yang saya alami, begitu nyata, begitu jelas. Yang saya rasakan ketika perpindahan alam itu seperti sebuah tanjakan yang patah kemudian seluk di ulu hati ini terasa sakit. Seluk. Itulah yang saya rasakan, perpindahan alam itu seperti itu, mengagetkan, membuat ulu hati ini agak sakit. Dan ketika memasuki dimensi Lebak Caweni itu, karena di sana memang alam gaib, saya tidak bisa memastikan itu alam apa sebenarnya, karena saya hanya bisa membuat atau memberi pernyataan bahwa itu alam tugas para sepuh Nusantara yang ada yang sudah wafat ratusan atau ribuan tahun yang lalu atau puluhan ribu tahun yang lalu. Beliau ada dan hadir di situ, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bahkan di situ hadir Raja pertama Agni Nusa Krakatau, Raja pertama Salakan Negara atau Campala Dirja, Prabu Purbaning Jagat atau Prabu Garuda Sakti. Di situ hadir semua ada. Bahkan orang-orang dari Nusa Atalwa atau Atalwa Dwipa yang dalam bahasa Yunani kuno disebut Atlantos atau Atlantis itu juga hadir di situ, dan mereka menyapa saya. Tapi pada pertemuan kali ini saya belum akan membahas tentang Nusa Atalwa atau Atlantos atau Atlantis dalam bahasa Yunani itu. Kembali kepada pertemuan beliau itu, setelah selesai pertemuan itu, si kakek tua itu yang ternyata Nabiullah Khidir alaihi salam mengajak saya kembali pulang dengan motor Supra-Pitnya yang lusuh itu. Ayo balik, ayo kita pulang. Nah, saya naik kembali dan saya pamit kepada para sepuh di situ. Saya menghormat seperti zaman kerajaan dulu. Saya sungkem seperti menunduk seperti ini, menghormat. Saya mengucapkan Assalamualaikum. Mereka menjawab Waalaikumsalam. Kemudian kami pulang, dan perpindahan alam itu sama seperti yang pertama, terasa seperti tanjakan yang patah. Cuk. Maka kemudian sampailah kembali saya di tempat pertama kami berangkat. Mungkin pada pertemuan kali ini teman-teman hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan dulu, karena banyak hal yang harus kami lakukan lagi. Mohon doa restunya, semoga channel YouTube ini semakin berkembang. Mohon dukungannya dari teman-teman Pasundan semua, teman-teman Nusantara yang menyukai sejarah, yang menyukai cerita-cerita yang unik. Maka tetap ikuti terus channel YouTube kami, di Hasta Duka Channel. Bersama saya Ahmad Firdaus. Saya bukan budayawan, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan seniman. Saya hanya orang Sunda yang merasa berkewajiban menyampaikan apa yang memang harus saya sampaikan, dan teman-teman saudara-saudara Pasundan harus tahu
bagaimana kehidupan sebelumnya, kerajaan-kerajaan sebelumnya, atau hal-hal unik lain yang bisa saya sampaikan. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Semoga dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampun rasul, salam rahayu.